selama masih ada saya di sini ya insya Allah masih bisa nanya lagi gitu ya Pak ya. Sebelum Ramadan kita sudah membahas bagaimana Al-Quran dan hadis itu menjadi sumber dalil, mulai dari sejarah penulisan Al-Quran dan juga sejarah penulisan hadis Nabi, yang mana antara Al-Quran dan hadis itu ternyata sejarahnya tidak sama sampai menjadi sebuah buku yang kita baca. Kalau Al-Quran sejak zaman Nabi itu sudah ada tim penulis wahyu ya Pak ya. Dan juga sahabat Nabi juga menghafalkan Al-Quran. Meskipun di zaman Nabi Al-Quran belum dikumpulkan menjadi satu mushaf, di zaman Abu Bakar dikumpulkan, kemudian disempurnakan di masanya siapa? Utsman bin Affan. Tapi kalau hadis Nabi, bahkan di masa Nabi, Nabi pernah melarang orang untuk menuliskan selain Al-Quran. Artinya hadis Nabi, perkataan Nabi itu dilarang ditulis di zaman Nabi. Tetapi sahabat Nabi Pak itu juga tahu, maksudnya itu tahu Nabi berkata apa, Nabi berbuat apa. Oke ya Pak ya, ini di zaman Nabi. Kita bisa membaca bagaimana Nabi ada dulu, bagaimana Nabi berbuat sesuatu dulu, Nabi berkata apa, itu di buku para ulama yang hari ini biasanya kita kenal dengan para ulama pengumpul hadis ya. Para ulama pengumpul hadis biasanya hari ini itu kita kenal, kalau sudah terjemahan itu terakhir biasanya ada dalam kurung apa? HR. HR singkatan dari apa? Hadis riwayat. Yang kita kenal, yang katanya yang paling sahih di antara kitab-kitab hadis yang ada, yang pertama adalah hadis riwayat Imam Bukhari, yang mana Imam Bukhari itu meninggal tahun 256 Hijriyah. Artinya beliau hidup, kurun waktunya sudah di abad yang ketiga Hijriyah. Oke. Beliau itu Pak, Imam Syafi'i itu meninggal tahun 204. Imam Bukhari itu lahir 10 tahun sebelum Imam Syafi'i wafat. Artinya Imam Syafi'i wafat, Imam Bukhari usia 10 tahun, Imam Bukhari wafat, Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriyah. Oke, ini nanti jadi pertanyaan. Kira-kira Pak, kalau kita madhabnya Syafi'i, yang katanya kitab hadis paling sahih pertama adalah apa? Hadis Sahih Bukhari. Pertanyaannya, Imam Syafi'i itu tahu hadis Sahih Bukhari atau tidak? Nah, ini pertanyaannya kadang-kadang menggoda. Menggodanya begini. Kalau ada yang bilang, Imam Syafi'i itu nggak tahu loh hadis Sahih Bukhari. Bener nggak Pak? Bisa benar, bisa keliru. Kenapa? Kalau nggak tahu ada kitab hadis Sahih Bukhari, benar ya Pak ya. Tapi kalau tidak tahu isi dari hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari, salah. Kenapa? Karena Imam Bukhari tidak ngarang hadis. Beliau dapat hadis dari guru-gurunya, yang mana guru-gurunya Imam Bukhari itu ya dapat hadis dari gurunya, yang Imam Syafi'i itu juga dapat hadis dari guru-gurunya Imam Bukhari. Ya, salah satu perawi hadis dalam Sahih Bukhari nanti ada Imam Malik bin Anas, yang mana Imam Malik bin Anas termasuk guru dari Imam Syafi'i. Ya Pak ya. Oke, insya Allah nanti saya akan jelaskan. Oke, karena dalam membahas fikih itu kita jarang ketemu
kalau menurut Imam Bukhari bagaimana? Ya Pak ya. Padahal katanya kitab hadis paling sahih itu Sahih Bukhari. Tapi kalau ditanya rukun wudhu itu ada berapa? Kita nggak bisa nanya kepada Imam Bukhari. Loh, kok bisa? Kalau kita belajar fikih, mau tidak mau itu biasanya menurut Imam Syafi'i, menurut madhab Syafi'i, menurut madhab Maliki, menurut madhab Hanafi, begitu Pak ya. Oke. Padahal kita itu pengennya beragama itu pakai Quran, pakai hadis, pengennya begitu. Terus hubungan antara penulis hadis dengan madhab itu bagaimana? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini ya. Sebelum kita membahas tentang madhab Pak ya, ini saya akan spoiler dulu begini. Antara aliran dengan madhab itu mirip-mirip. Tetapi dalam bab madhab, khususnya madhab fikih, itu beda dengan aliran dalam akidah. Ya, kadang-kadang orang mikir, ngapain sih kita fikih pakai madhab-madhaban? Kan kita pengennya Islam saja, gitu ya. Oke, sebenarnya begini, antara madhab dan aliran itu mirip-mirip karena biasanya Pak, madhab itu pakai bahasa Arab, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia artinya ya aliran. Tapi aliran di sini bukan aliran kepercayaan, bukan aliran akidah, tapi cara pandang dalam memahami dalil fikih itu namanya madhab. Karena nanti dalam bab akidah Pak, kita nanti punya madhab, punya aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Syiah, aliran Khawarij, aliran Murji'ah, gitu Pak ya. Dalam bab akidah kalau bicara aliran itu biasanya salah benar. Tapi kalau dalam bab madhab fikih, kalau berbeda tidak selalu salah benar, gitu ya. Ini yang nanti harus diketahui, bukan berarti kita kalau belajar madhab berarti belajar perpecahan, perbedaan pendapat. Tidak, kita nanti akan ketahui. Kenapa? Karena madhab sebenarnya termasuk cara paling aman dalam memahami Al-Quran dan Sunnah ya. Biasanya Pak, kalau kita memahami Al-Quran dan Sunnah, cara paling amannya adalah mengikuti ulama madhab, begitu. Oke, ini yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan berkenalan dengan madhab fikih dan ulama-ulama madhab fikih. Ya, ini kita berkenalan. Dan kenapa kita harus berkenalan? Saya punya satu kaidah ya. Kaidahnya ini buatan saya. Kaidahnya saya ini begini. Biasanya orang menyebut kaidah ini biasanya tak kenal maka tak sayang, begitu Pak ya. Atau ada yang mempelesetkan, tak kenal maka tak aruf, ada begitu. Tapi kalau saya tak kenal maka biasa saja. Loh, kok bisa? Orang itu Pak, kalau tak kenal itu biasanya perlakuannya biasa saja. Tapi kalau kita sudah kenal madhab, kenal ulama-ulama madhab, itu nanti akan beda ketika kita tidak kenal. Saya kasih contoh. Ada anak muda naik mobil, angkutan umum, misalnya naik kereta. Di sampingnya ada bapak-bapak, ya Pak ya, pakaiannya kasual biasa, tapi rambutnya sudah putih, nggak kenal siapa dia. Ketika nggak kenal, ngobrolnya biasa saja ya Pak ya. Kenalan, Bapak mau kemana? Mau ke Surabaya. Oh begini, begitu biasa. Tapi kalau ternyata setelah sampai Surabaya ya, terus anak muda itu nyari-nyari info, wah ternyata bapak samping saya tadi ternyata rektor ya Pak ya. Rektor mana? Rektor UGM misalnya, begitu ya misalnya. Pertanyaannya Pak, orang kalau ngobrol dengan seseorang yang aslinya belum kenal dia siapa, dengan setelah tahu dia siapa, itu sama atau beda? Beda ya Pak ya. Saya itu punya kajian rutin online Zoom Pak. Hari Selasa subuh, salah satu pesertanya itu ada nama jamaah yang tidak saya sebutkan ya. Saya lihatin, ini orangnya yang ikut kayaknya orang tua karena rambutnya agak putih.
Saya klik namanya di Google ya. Ternyata Pak, beliau itu profesor dari ITB ya. Waktu nggak kenal, beliau nanya biasa saja. Giliran saya tahu, wow ternyata profesor ITB toh ya Pak ya. Dia nanyanya sebagaimana orang awam karena beliau profesor bidang matematika, belajar agama ya Pak ya. Giliran sudah kenal, saya tanya nih teman saya yang di ITB, saya bilang, kamu kenal Pak ini enggak? Kok kamu tahu? Iya, dia ikut ngaji saya. Wow, keren. Kenapa? Dia itu profesor terkenal di ITB loh, ya Pak ya. Awalnya Pak, ketika saya tidak tahu siapa beliau, biasa saja. Tapi giliran tahu bahwasanya beliau profesor, itu rasa saya sudah beda, ya Pak ya. Termasuk kita kalau nggak kenal siapa Imam Syafi'i, siapa Imam Abu Hanifah, siapa Imam Malik, siapa Imam Ahmad bin Hambal, siapa ulama-ulama di bawahnya, kita biasa saja karena sama-sama ulamanya gitu Pak ya. Oke. Tapi kalau kita tahu, ternyata dia itu di komunitas ulama diakui kehebatannya, kita akan beda. Makanya kalau peribahasa saya, tak kenal maka biasa saja. Kita menganggap ulama-ulama yang hebat itu biasa saja. Kenapa? Karena kita tidak kenal mereka. Kalau Bapak sudah kenal misalnya Ibnu Katsir ya Pak ya, dia ternyata kitabnya gede banget loh. Wah, Bapak akan beda nih ya dengan ketika belum kenal. Bapak punya tetangga, Bapak nggak kenal, ada orang baru datang nggak kenal, itu biasa saja. Giliran Bapak tahu, ternyata dia eselon 1 ya Pak ya, akan beda nih rasanya dengan ketika belum kenal. Nah, kita Pak, kenapa kita mengenal ulama madhab? Pertama, biar kita menghormati ulama sebagaimana mestinya. Yang kedua Pak, semoga bapak-bapak nanti semuanya juga akan ketemu ulama-ulama itu nanti di akhirat. Ya, semoga. Kenapa? Karena kita yakini Pak, ketika Imam Syafi'i disebut, orang sudah tidak ragu lagi bahwasanya beliau itu ulama, ya Pak ya. Padahal beliau meninggal tahun 204 Hijriyah, sampai hari ini nama beliau tetap disebut sebagai ulama. Ilmu beliau tetap dipakai oleh mayoritas ulama di Indonesia ya, termasuk di setiap zaman itu banyak mengikuti beliau. Jadi kalau Bapak nanti kok di akhirat kok salaman, Bapak siapa? Saya Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris siapa? Yang terkenal Syafi'i. Berarti Bapak tempatnya bener ya Pak ya. Nah, tapi kalau Bapak salaman, siapa? Saya Messi, Ronaldo ya Pak ya. Nah, bisa jadi salah tempat begitu Pak ya. Makanya yang kedua, kita kenalan dengan ulama-ulama itu, setidaknya ini termasuk tawasul kita, semoga kita tergolong orang yang kalau tidak menjadi alim ya orang yang belajar, setidaknya kita juga mencintai orang yang alim. Ini termasuk setidaknya itu. Dengan harapan semoga anak cucu kita juga menjadi orang yang alim, menjadi orang yang soleh, amin ya rabbal alamin. Oke. Selanjutnya begini, yang kita ketahui dari madhab fikih ya, yang hari ini ada biasanya cuma tinggal berapa? 4. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Oke Pak ya. Oke. Sebenarnya Pak, kalau kita lihat-lihat, sebenarnya madhab fikih yang ada di zaman itu tidak cuma ada 4 ya Pak ya, ada ulama-ulama besar yang lain selain 4 ini ya. Siapa? Ada Hasan al-Basri, ada Sufyan as-Sauri, ada Al-Auza'i, Al-Lais bin Sa'ad, Sufyan bin Uyainah, Ishaq bin Rahaweh atau Rahuyah, Abu Saur, Ibnu Jarir at-Tabari dan lain sebagainya ya. Selain itu ada Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Mereka itu Pak, dulu di zamannya itu ulama-ulama besar yang punya pengikut yang banyak, punya ciri khas dalam bab fikih ya. Meskipun
dalam perjalanan waktunya ternyata keilmuan mereka sudah tinggal omongan saja, tidak ada yang melanjutkan keilmuannya. Yang dilanjutkan keilmuannya oleh ulama-ulama lain setelahnya di generasi-generasi berikutnya itu hanya tinggal apa? 4. Ini saya ambilkan hanya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak mengambil dari aliran Syiah, nanti ada Ja'fariyah, ada Zaidiyah ya Pak ya, dan lain sebagainya. Saya cuma ambil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana nama-nama yang saya sebutkan ini dulu di zamannya ulama besar. Saya kasih contoh begini. Imam Syafi'i itu Pak, itu punya guru yang disebut sebagai guru besar beliau, yaitu Imam Malik bin Anas ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya kalau kita bandingkan kecerdasannya antara Imam Malik dengan Imam Al-Lais bin Sa'ad, ternyata di zaman itu Pak, orang menganggap lebih cerdas Imam Al-Lais bin Sa'ad daripada Imam Malik bin Anas ya. Tetapi lagi-lagi Pak ya, tingkat kecerdasan dengan keberkahan ilmu dengan dilanjutkan di generasi berikutnya itu enggak selalu berbanding lurus. Persis dengan ketika orang sekolah kuliah ranking 1 Pak, itu tidak berbanding lurus dengan kalau reoni mobilnya bagusan siapa ya Pak ya. Nah, ada yang ranking 1 kuliahnya hebat tapi dia jadi karyawan meskipun karyawannya tinggi, tapi ada yang dulu ketika sekolah aja suka nyontek ya Pak ya, nyonteknya sama yang ranking 1 ternyata dia malah jadi pemilik perusahaannya ya Pak ya, ada yang begitu gitu. Oke. Nah, makanya dalam bab mazhab ini sebenarnya kalau kita bicara tentang sejarahnya Pak, mazhab fikih itu tidak cuma ada 4, tapi kenapa tinggal 4? Ini rahasia ilahi. Ini tes-tesannya lintas zaman ya, persis dengan begini. Merek motor itu Pak, itu enggak cuma 1, 2, 3. Tapi kenapa kok di Indonesia yang paling banyak cuma Yamaha dan Honda ya Pak ya? Nah, yang lain sih ada tapi nggak banyak. Itu ya karena memang sudah teruji oleh zaman. Dan 4 mazhab ini Pak sudah teruji oleh zaman, bahkan dari abad ketiga, bahkan dari abad kedua sampai abad ke-15 hari ini. Tetap ilmu mereka dipakai oleh ulama ya Pak ya. Oke. Saya punya bandingan sebenarnya Pak dalam bab fikih itu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita baca Al-Quran, sebenarnya kita itu Pak baca Qurannya itu tidak langsung dari Nabi, tapi kita mengikuti ulama yang sebenarnya kita tidak tahu bacaan kita itu bacaan siapa. Saya punya contoh begini. Ini contoh kalau kita baca Quran ya Pak ya. Oke, gini. Sebentar. Kita punya contoh kalau hari ini kita baca Quran itu begini. Ini. Nah, macam-macam kiroat. Oke, kalau saya tanya Pak, Bapak itu kiroatnya itu ikut Nabi atau ikut ulama? Nah, kira-kira ikut siapa Pak? Atau begini ya pertanyaannya. Kalau saya tanya, Bapak kiroat Al-Quran Pak, itu mengikuti Nabi, mengikuti guru ngaji waktu kecil, atau mengikuti YouTube, atau emangnya Quran ada banyak madhab bacaannya ya? Kira-kira jawabannya apa Pak? Kalau Bapak saya tanya nih, Malik Yaumiddinnya itu ma-nya panjang atau pendek? Malik Yaumiddin panjang ya Pak ya? Oke ya. Kalau ghairil maghdubi alaihim itu yang benar alaihim atau alaihum atau alaihimu. Kira-kira Bapak yang paling benar yang mana ya Pak ya? Kita itu Pak nggak nyadar, kita itu bacaan Quran kita itu ikut siapa itu nggak nyadar. Tapi Pak, dalam bacaan Al-Quran ternyata ada perbedaannya, cuma hari ini Bapak tidak tahu Bapak ikut siapa ya Pak ya. Oke. Tapi pertanyaannya begini, kalau Bapak sekarang alaihim ghairil maghdubi alaihim, itu pertanyaannya benar atau salah? Ya benar gitu Pak ya. Tapi kalau ada orang yang baca ghairil maghdubi alaihum, nah kira-kira Pak itu benar atau salah? Kita nggak bisa menilai benar atau salah karena kita tidak tahu. Oke Pak ya.
Nah, Bapak juga sama, nggak bisa menilai madhab Hanafi itu keliru. Kenapa? Ya karena Bapak nggak tahu. Ya, misalnya nih Bapak saya tanya, kumur-kumur itu wajib atau sunnah dalam wudhu? Nah, biasanya kalau madhab Syafi'i jawabannya apa? Sunnah, gitu Pak ya. Tapi kalau ada yang bilang wajib, pertanyaannya benar atau salah? Ya nggak tahu. Orang Bapak itu nggak bisa menilai karena Bapak tidak tahu, gitu Pak ya. Nah, hari ini Pak, sayangnya banyak juga orang yang tidak tahu pendapat ulama lain karena dia ikut satu pendapat dari gurunya dan gurunya bilang ini benar, seolah-olah pendapat yang berbeda itu dianggap apa? Salah. Itu yang masalah. Makanya saya kenalkan dengan madhab 4 itu begitu. Biar kita tidak mudah menyalahkan, gitu Pak ya. Karena orang kalau tidak atau belum tahu itu nggak bisa menyalahkan, ya Pak ya. Nggak bisa, orang itu belum tahu sesuatu, oh ini salah nih, kenapa? Beda dengan saya. Emang kamu benar? Ya, saya benar, tapi bukan berarti berbeda dengan kita yang benar berarti dia salah, gitu Pak ya. Saya kasih contoh Pak. Ini contoh logika saja nih. Bapak saya tanya, kalau disebut pecel ya Pak ya, makanan nih pecel nih. Kira-kira Pak, sambelnya sambal kacang atau bukan? Sambal kacang ya Pak ya. Kalau orang jualan pecel medium itu sambelnya sambal kacang. Cuma kalau ada orang jual pecel lele kok nggak pakai sambal kacang, salah atau benar Pak? Ya bisa benar gitu Pak ya. Banyak dari kita Pak tidak tahu sesuatu dari luar dia, tapi dia sudah menyalahkan padahal belum tentu salah ya. Makanya saya kasih tahu dalam bab qiraat Pak, ternyata nanti ada 7 imam yang diambil qiraatnya ya. Ada 7, ada Nafi', Abdullah bin Kasir, Abu Amr al-Basri, Abdullah bin Amir Asyami, kemudian Asim bin Abu An-Nujud, Hamzah bin Hubaib al-Kufi, Abul Hasan Ali bin Hamzah al-Kufi. Mereka semua bukan sahabat Nabi, bukan tabi'in, mereka setelahnya, karena hidup mereka itu setelah dari sahabat Nabi ya Pak ya. Cuma Pak, terus bacaan kita dari siapa? Dari ulama ini? Ada yang tahu nggak? Nah, bacaan kita itu Pak, kalau kita lihat Pak ya, meskipun sebenarnya Pak qiraat itu tidak cuma 7 ya, nanti ada perbedaan antara ahruf sab'ah sama qiraah sab'ah ya. Yang kita baca Pak itu salah satu dari redaksi atau riwayat dari Hafiz dari Asim. Meskipun Asim itu sendiri muridnya ada 2 yang terkenal, meskipun muridnya ada banyak, nanti yang diambil riwayatnya ada 2, yaitu Hafiz dan juga Syu'bah ya Pak ya. Kemudian ada juga Nafi', nanti muridnya ada Qalun, ada Warash, Ibnu Kasir al-Makki, muridnya ada Kumbul, ada Bazzi ya Pak ya. Kemudian ada Ibnu Amir Asyami, muridnya ada Hisham, ada Ibnu Zakwan. Ini Pak, kita kalau belajar Al-Quran sebenarnya kita mengikuti salah satunya ya Pak ya. Tapi kita tidak diharuskan mengikuti semuanya. Semua bacaan ini itu dari riwayat yang sahih dari Nabi. Bapak mengikuti salah satunya sudah benar, dan Bapak kalau mau belajar qiraat yang lain silahkan, tapi kalau Bapak tidak tahu qiraat yang lain, tidak berarti qiraat yang lain itu apa? Salah ya Pak ya, termasuk dalam bab madhab fikih ya. Ini contoh saja, saya bandingkan dengan qiraat yang ada dalam bacaan Al-Quran. Kebanyakan orang Indonesia itu dari Hafiz ke Asim ya Pak ya, dari Hafiz ke Asim. Nanti Bapak kalau mau belajar lebih lanjut bagus Pak ya. Kenapa? Karena ini menariknya kalau kita lihat Pak, Hafiz Ad-Duri dari Abu Amr al-Basri itu kebanyakan di Afrika Tengah ya Pak ya. Kalau di Indonesia Pak itu malah Hafiz Asim Pak, itu malah kebanyakan kalau nggak di Indonesia ya di Turki. Qiraat Hafiz dari Asim itu kebanyakan kalau nggak di Indonesia ya di Turki ya Pak ya. Bahkan nanti ada yang bilang antara redaksi atau riwayat dari qiraat dengan riwayat dari fikih itu kadang-kadang tidak sinkron. Maksudnya gini, di Indonesia madhab fikihnya Syafi'i,
Nanti kalau di luar negeri ada fikih Syafi'i, nggak selalu Pak bacaan Quran mereka itu persis dengan kita. Ya, nanti ada perbedaan di dalam bab apa namanya qiraat dari Al-Qur'an. Makanya kalau kita baca Al-Qur'an biasanya itu nanti ada perbedaan, tetapi perbedaan itu Pak kita tidak tahu. Kalau tidak tahu berarti kita tidak bisa menyalahkan yang berbeda dengan kita. Meskipun ulama juga memberi contoh begini, kalau engkau berada di daerah yang kebanyakan memakai satu qiraat, kalau kamu tahu banyak qiraat, jangan apa namanya sekali-kali membaca beda qiraat dengan yang biasa terjadi di masyarakat. Ini ada salah satu apa undang-undang tidak tertulis dari ilmu qiraat begini. Kalau engkau berada di Indonesia yang kebanyakan itu redaksinya atau riwayatnya dari Hafiz dari Asim, tapi kalau engkau tahu 7 qiraat ya Pak ya, jangan sekali-kali kalau masyarakatnya belum siap membaca dari yang beda dari yang ada dari masyarakat. Kenapa? Karena nanti akan timbul fitnah di masyarakat ketika masyarakat itu menganggap kok beda ya dengan kita ya Pak ya. Bisa jadi masyarakat itu menyalahkan padahal masyarakatnya belum tahu. Itu Pak yang dimarahin, yang disalahkan bukan masyarakatnya, tapi malah ustadznya yang meskipun dia tahu 7 qiraat tapi dia menimbulkan apa? Fitnah di masyarakat. Ya, makanya dalam bab fikih juga mirip-mirip. Kalau Bapak di Indonesia mayoritas ulamanya madhab Syafi'i ya Pak ya, ya sudah Bapak nggak usah terlalu beda. Saya nggak mau madhab Syafi'i, saya pengennya madhab Hanafi gitu ya Pak ya. Enggak, sebagaimana Bapak kalau di Saudi kok Bapak pengen madhab lain ya Pak ya, ya tergantung nanti ada ulamanya atau tidak. Kalau di Indonesia kok Bapak pengen belajar madhab Hanafi, kira-kira Pak ada ulamanya enggak? Ya enggak ketemu ya Pak ya. Ya berarti kita belajarnya dari ulama yang bermadhab apa? Syafi'i. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini madhab fikih yang tadi saya sampaikan tidak cuma ada 4 tapi ada banyak ya. Meskipun nanti kalau ditanya kenapa kok tinggal 4 ya, apakah yang lain meletus karena balon kok ada 5 tinggal 4 dipegang erat-erat begitu Pak ya? Enggak. Kalau kenapa tinggal 4 itu memang tadi saya sebutkan rahasia ilahi. Tapi kalau secara logika ya Pak ya, kita lihat fakta sejarahnya. Itu 4 madhab ini Pak, kenapa bisa bertahan ya? Itu berbeda-beda, tidak selalu sama. Saya kasih contoh. Imam Abu Hanifah itu memang Pak, itu nanti kenapa madhabnya itu banyak tersebar, salah satunya karena beliau punya murid yang selalu aktif menyebarkan ilmu gurunya. Ada Imam Abu Yusuf, ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Meskipun Imam Abu Hanifah beliau meninggalnya di penjara gara-gara tidak mau menjadi qadhi, diangkat jadi qadhi negara nggak mau Pak, di penjara sampai meninggal. Tapi Pak, murid-murid beliau itu tidak apa ya, tidak dendam kepada rezim ya Pak ya. Imam Abu Hanifah itu Pak di penjara gara-gara nggak mau diangkat jadi qadhi. Orang itu diangkat jadi menteri agama Pak, itu rebutan ya Pak ya. Ini orang diangkat jadi qadhi nggak mau. Sampai-sampai ya udah ditawarin, kamu mau jadi qadhi atau di penjara? Malah milih di penjara ya Pak ya. Dan ternyata di penjara sampai meninggal. Tetapi murid beliau 2 yang terkenal, meskipun muridnya nanti ada banyak, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu nanti Pak termasuk orang yang menyebarkan ilmunya Abu Hanifah. Bahkan Abu Yusuf itu nanti menjadi qadhi di 3 khalifah berturut-turut, termasuk nanti khalifah Harun Ar-Rasyid. Makanya Bani Abbasiyah Pak itu secara resmi negara atau pemerintahnya itu fikihnya fikih apa? Hanafi ya. Maka Abu Hanifah itu kalau madhab Hanafi itu kebanyakan penyebarannya itu lewat pemerintahan, termasuk Pak kekhalifahan terakhir yang ada sampai hari ini. Yang hari ini udah nggak ada ya, terakhir yang ada itu kan kekhalifahannya mana? Turki Utsmani. Itu Pak secara fikih
itu mereka madhabnya adalah apa? Hanafi. Maka kalau kita lihat peta penyebaran madhab, yang paling banyak pertama kali itu Hanafi, bukan Syafi'i. Ya, Syafi'i itu ketiga setelah Maliki. Kalau madhab Maliki, Imam Malik itu di Madinah. Di Madinah itu menjadi tempat di mana orang kalau haji itu ke Mekah, mampirnya ke Madinah. Tetapi Pak, istimewanya madhab Maliki, meskipun madhab Maliki itu hadirnya dulu itu Pak di Madinah, justru madhab Maliki menjadi madhab negara itu malah bukan di Hijaz atau di Madinah, tapi di daerah-daerah mau masuk ke Spanyol, ya Pak ya. Ada Andalusia, dulu ada Bani Umayyah kedua Pak, itu kebanyakan madhabnya apa? Maliki. Sampai hari ini Afrika itu kebanyakan madhabnya apa? Maliki. Sudan, kemudian Tunisia, kemudian Aljazair, Maroko, itu kebanyakan madhabnya apa? Maliki. Meskipun Imam Malik sendiri itu malah hidupnya di Madinah, ya. Dan yang melanjutkan keilmuan madhab Maliki itu kebanyakannya di daerah Maroko kesonoan. Tapi kalau Imam Syafi'i Pak, itu juga madhabnya nanti juga masih ada, bahkan yang paling banyak malah di Asia Tenggara, meskipun juga banyak juga di Mesir, termasuk di Yaman, ya Pak ya. Makanya Pak, kalau kita lihat fakta sejarahnya, itu ada yang berpendapat kenapa Indonesia kebanyakan madhabnya Syafi'i, karena dulu yang membawa agama ke Indonesia itu para pedagang dari Yaman, ya Pak ya, yang mampir ke Gujarat. Gujarat itu sekarang di daerah India gitu Pak ya, yang mana ke Indonesia secara fikih mereka kebanyakan madhabnya apa? Syafi'i, ya. Adapun madhab terakhir yang banyak juga yang diikuti adalah madhab apa? Hambali, yang hari ini meskipun Imam Ahmad bin Hambal itu beliau lahir hidup di Baghdad, yang mempertahankan madhab Hambali malah sekarang mana? Arab Saudi atau negara-negara Teluk hari ini. Ya, ini perkembangan dari madhab yang ada, dan kebanyakan kalau negara Islam itu Pak, itu biasanya mereka secara fikih ada kecenderungan mayoritas madhab apa yang dipegang, begitu biasanya ya Pak ya. Ini dari madhab 4 yang ada. Kalau kita lihat Pak, tadi ya saya sampaikan ya, ini kan mereka Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, itu secara kehidupan mereka itu nggak jauh-jauh beda ya, meskipun ada yang guru murid, ada yang teman. Contoh begini, Imam Abu Hanifah beliau lahir tahun 80, meninggal tahun 150. Imam Malik bin Anas lahirnya tahun 93, meninggalnya tahun 179. Antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu lahirnya nggak begitu jauh ya, mereka sudah menjadi sama-sama ulama, tetapi tempat kehidupan mereka berbeda. Imam Malik hidupnya di Madinah saja, adapun Imam Abu Hanifah hanya di Baghdad, ya Pak ya. Oke, ini di Irak saat itu, mungkin belum ada nama Baghdad, tapi adanya di Irak saat itu, atau Baghdad juga sudah ada. Mereka Pak kehidupannya berbeda, dengan tantangan masyarakat yang berbeda ya. Nanti tantangan masyarakat yang berbeda nanti mempengaruhi dalam bab kenapa Imam Abu Hanifah fikihnya berbeda ya. Salah satunya kenapa Imam Malik itu di Madinah saat itu Pak, itu baru orangnya itu enggak orang yang metropolitan ya Pak ya, biasa saja. Tapi kalau Imam Abu Hanifah itu berada di lingkungan yang mereka itu benar-benar sudah metropolitan, yaitu di Baghdad Pak, yang mana sebelum Islam datang pun itu Baghdad sudah menjadi kota metropolitan. Buktinya apa? Dulu sebelum ada Imam Abu Hanifah, sebelum ada Islam, di Baghdad itu sudah ada taman Mesopotamia, taman gantung ya Pak ya. Makanya nanti kecenderungan berfikirnya dalam bab fikih juga ada perbedaan ya. Mereka bukan guru murid tapi teman, pernah ketemu ketika Imam Abu Hanifah pergi haji, mampir ketemu dengan Imam Malik bin
Anas, tapi bukan guru murid, saling menghormati. Tapi kalau yang guru murid, Imam Syafi'i lahir ketika Imam Abu Hanifah wafat, yaitu tahun 150 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i tidak ketemu Imam Abu Hanifah, tetapi Imam Syafi'i berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang masuk murid dari Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, bapaknya wafat, pindah ke Mekah sama ibunya disekolahkan di Madinah, ketemu dengan Imam siapa? Malik bin Anas. Kalau kita lihat Pak, logika kita, Imam Syafi'i dan Imam Malik itu kan guru murid ya Pak ya, seolah-olah selisih usianya nggak beda jauh. Padahal Pak, ketika Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik itu sudah usia tua banget, sudah senior banget, sudah menjadi ulama besar. Makanya aslinya Pak, Imam Syafi'i itu ditolak berguru kepada Imam Malik. Kok bisa? Kita hitung-hitung nih Pak nih. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Imam Malik Pak lahir tahun berapa? 93. Selisihnya berapa? 150 kurangi 93. 50 berapa? 7 tahun. Imam Malik sudah usia 57 tahun. Imam Syafi'i baru owek-owek Pak. Ya Pak ya. Makanya Pak, Imam Syafi'i itu ketika usia 9 tahun, berarti 57 tambah 9 berapa? 66 tahun. Kira-kira Pak, orang 66 tahun ngajari anak kecil Pak ya, 9 tahun ada nggak? Ya paling-paling gurunya guru TPA kan gitu Pak ya. Tapi enggak, Imam Malik itu Pak ketika mengajar Imam Syafi'i itu enggak belajar TPA, enggak, tapi belajar sebagaimana orang-orang besar, yaitu kitab apa? Muwatta ya Pak ya. Makanya Imam Syafi'i itu kita bisa bayangkan masih kecil tapi belajarnya kepada ulama besar. Makanya ada salah satu kisah diantaranya, aslinya Imam Syafi'i itu asli dari Mekah, pengen belajar ke Madinah, pengen langsung pada orang besar ya, ini enggak main-main, langsung kepada guru besarnya. Aslinya ditolak Pak, aslinya ditolak itu begini, Imam Syafi'i datang membawa surat itu dari gubernur Madinah biar bisa belajar sama Imam Syafi'i ya Pak ya, mencari apa namanya inilah tazkiyah atau rekomendasi. Tapi kata gubernur Madinah hanya begini, kamu itu masih kecil, saya saja kalau belajar ke Imam Malik saya itu bukan siapa-siapa ya Pak ya. Makanya ketika datang kepada Imam Malik itu dibilangin begini, nanti kalau kajiannya anak-anak nanti ada waktunya, tapi bukan sama saya gitu Pak ya. Tapi Imam Syafi'i Pak ketika belajar kepada Imam Malik itu udah punya modal, yang gara-gara modal ini nanti Imam Malik jadi senang terhadap Imam Syafi'i. Modalnya Pak, Imam Malik itu punya kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i sebelum belajar kepada Imam Malik, beliau ngapalin dulu apa? Muwatta ya Pak ya, ngapalin kitabnya dulu. Terus Imam Syafi'i lapor, saya pengen belajar, saya punya modal, kalau mau tes saja. Tesnya apa? Saya bisa membaca kitab Muwatta tanpa bukunya ya Pak ya. Dan dulu Pak ketika membaca hadis itu ada yang membacakan, Imam Syafi'i ketika membacakan ternyata bacanya bagus meskipun masih anak kecil, dan Imam Malik melihat ini nanti akan jadi ulama besar ya. Makanya saat itu Pak, Imam Malik sudah menjadi guru besar, Imam Syafi'i masih kecil tapi belajarnya dengan orang-orang besar ya Pak ya. Ketika Imam Syafi'i sudah selesai belajar kepada Imam Malik itu bilang begini, kalau sekarang ilmu saya sudah habis, silahkan kamu belajar kepada ulama lain. Makanya Imam Syafi'i Pak, beliau pindah dari Madinah menuju ke Baghdad, pengen ketemu dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Makanya ketemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, termasuk di Baghdad ketemu dengan ulama juga yang namanya Imam Ahmad bin Hambal. Dan Imam Ahmad bin Hambal beliau sudah menjadi ulama tapi juga berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi kalau kita urutkan, Imam Syafi'i itu murid dari Imam
Malik ya Pak ya. Kemudian Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Oke, Imam Ahmad bin Hambal selain punya guru Imam Syafi'i juga berguru kepada ulama besar namanya Abu Yusuf, yang Abu Yusuf itu termasuk murid dari Imam Abu Fah. Mereka hidupnya nggak jauh-jauh, meskipun fikihnya berbeda, mereka tidak ada yang mengatakan kamu keliru, kamu murid kok beda dengan guru, kamu nggak bener, enggak ya Pak ya. Justru ketika berbeda, mereka tahu perbedaan ini muncul bukan karena kesalahan, tapi dalam rangka perbedaan dalam interpretasi dalil, dalam bab memahami bagaimana konsep dalil. Saya kasih contoh yang sederhana saja. Imam Syafi'i kan gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Dalam memahami dalil wudhu mereka berbeda. Contoh, kalau Bapak saya tanya membasuh mengusap keliru kumur-kumur aja. Bapak kalau wudhu kan kumur-kumur ya Pak ya. Oke ya. Pertanyaannya begini, kalau Bapak kok wudhu kok tidak kumur-kumur, wudhunya sah nggak Pak? Sah ya Pak ya. Kata siapa Bapak wudhunya sah? Nah, kata Ustadz ya Pak ya. Oke. Kalau Bapak saya tanya, dalilnya mana kalau wudhu nggak kumur-kumur itu sah? Ada nggak hadis yang menyebutkan orang yang wudhu kalau nggak kumur-kumur maka wudhunya sah? Ya Pak ya. Kan nggak ada Pak ya. Nggak ada ya. Tapi kita tahu kalau wudhu nggak kumur-kumur wudhunya tetap sah. Kenapa? Karena kumur-kumur termasuk apa? Sunnah. Oke, saya tanya lagi, Bapak kalau wudhu Pak, itu kupingnya diusap nggak Pak? Diusap ya Pak ya. Tapi kalau Bapak wudhu kok kupingnya nggak diusap, sah nggak Pak? Sah ya Pak ya. Kata siapa? Kata guru saya. Ada dalilnya nggak? Ya nanya aja guru saya, kan gitu Pak ya. Berarti Bapak kalau wudhu kok tidak kumur-kumur, itu kok bilang sah, berarti Bapak tidak punya dalil. Dalilnya cuma kata guru saya. Bapak nanti nanya, Pak Guru, kok kumur-kumur kok wudhunya nggak sah, itu dalilnya mana? Hadisnya ada nggak? Ya Pak ya. Begini, sebenarnya Pak, perbedaan pendapat para ulama nggak selalu gara-gara ada dalilnya atau tidak. Saya akan urutkan. Kenapa Bapak bisa mengatakan sah? Karena Bapak menganggap bahwasanya kumur-kumur termasuk apa? Sunnah. Sebenarnya Pak, yang menganggap kumur-kumur sunnah itu madhab Syafi'i. Berarti Bapak secara tidak sadar fikihnya fikih Syafi'i ya Pak ya. Oke. Karena apa? Karena dalam madhab Hambali kumur-kumur itu tidak sunnah tapi wajib. Oh begitu ya Pak ya. Oke, kita akan lihat begini. Kenapa kok berbeda antara ulama yang satu bilang sunnah, yang satu wajib? Karena dalilnya sama tapi cara pandangnya yang berbeda. Kok bisa begini? Cara pandang madhab Syafi'i yang mengatakan kumur-kumur, cuci tangan, kemudian kuping kok dianggap sunnah, karena ayatnya Pak cuma menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati, hai orang yang beriman, kalau kamu mau sholat faksilu wujuhakum, yang dibasuh adalah apa? Muka. Wa aidyakum ilal marafiq, yang kedua adalah tangan sampai siku. Kemudian famsahu biruusikum, kepala kalian. Kemudian wa arjulakum, dan kaki kalian ilal ka'baini, sampai mata kaki. Di ayatnya Pak ada kumur-kumur enggak? Enggak ada ya Pak ya. Makanya kumur-kumur karena enggak di ayat tapi adanya dalam hadis, hukumnya tidak wajib tapi sunnah menurut madhab Syafi'i. Cara pandangnya begitu. Cuma kalau Bapak saya kasih tahu cara pandangnya madhab Hambali, Bapak belum tentu mengatakan sunnah. Bisa jadi Bapak mengatakan wajib. Kenapa? Begini, coba sekarang tunjukkan mulutnya Bapak mana? Ini ya Pak ya. Mulut itu di muka enggak? Iya di muka ya Pak ya. Kalau Quran menyebutkan faksilu wujuhakum, basuhlah muka kalian, berarti mulut itu Pak masuk muka enggak? Masuk ya Pak ya. Itu yang pertama ya. Kuping kalian itu di muka enggak? Ya enggak di muka banget sih, tapi di samping muka ya Pak ya. Oke. Tapi kelihatan enggak kalau bertatap muka? Kelihatan gitu Pak ya. Oke. Kemudian begini, dalam hadis yang ada,
kebanyakan itu ketika kita melihat hadis tentang wudhu atau membaca hadis tentang wudhu itu pasti ada kumur-kumurnya, ya. Makanya dalam bab begini, hadisnya ada kumur-kumurnya, Qur'annya kok nggak ada. Terus gimana dong, begitu Pak ya? Dalam madzhab Hambali bukan nggak ada, itu sudah masuk dalam satu kesatuan yaitu muka, begitu Pak ya. Berarti dalam madzhab Hambali kumur-kumur itu wajib. Kenapa? Yang pertama dia masuk muka, yang kedua dalam hadis fi'liyah atau perbuatan Nabi itu selalu ada kumur-kumur, yang ketiga ada perintah secara spesifik dari Nabi, idza tawaddo'ta famadmid, kalau kan wudhu maka kumur-kumurlah. Perintah Nabi berarti wajib, berarti kumur-kumur hukumnya wajib menurut madhab Hambali, ya Pak ya. Dalilnya sama, dalam memahami dalil yang berbeda. Oke ya Pak ya. Contoh lagi, kalau Bapak misalnya wudhu Pak, yang dibasuh itu kan muka, tangan, kaki, yang diusap itu kan apa? Kepala atau rambut? Kepala ya Pak ya. Karena ayatnya menyebutkan wamsahu biru'usikum, usaplah apa? Kepala kalian, bukan wamsahu bisya'rikum, bukan, tapi biru'usikum, kepala kalian. Tapi kalau Bapak wudhu yang diusap itu kepala atau rambut? Rambut kan gitu Pak ya. Pertanyaannya, rambut itu seluruh kepala atau sebagian kepala? Sebagian. Berarti dalam madzhab Syafi'i ketika wudhu yang diusap itu sebagian apa? Kepala. Kenapa? Karena rambut itu sebagian kepala, ya Pak ya. Oke, meskipun dalam madzhab yang lain enggak, bukan sebagian, seluruh, ya Pak ya. Loh, yang benar yang mana? Lah di sini Pak, yang beda bukan dalilnya, yang berbeda cara memahami dalil. Oke ya, dalam madzhab Maliki semua rambut, begitu. Dalam madzhab Hambali ya benar semua rambut, ya. Dalam madzhab Syafi'i enggak, orang Qur'annya nyebut kepala kok kenapa jadi rambut, ya Pak ya. Ya rambut itu ya sebagian kepala, kalau sebagian itu mau sebagian kecil mau sebagian besar itu juga sudah sebagian kepala, ya Pak ya. Oke, ini dalam satu kasus contoh yang meskipun berbeda Pak, itu ulama madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu berbeda, mereka tidak saling menyalahkan karena mereka tahu Pak ya. Kenapa? Perbedaan ini muncul bukan karena nggak ada dalil, justru karena ada dalilnya. Dan semoga nanti kalau kita membahas fikih bersuci, fikih sholat, saya bisa menjelaskan secara detail kenapa kok berbeda, ya Pak ya. Karena kitab yang paling bagus menurut saya tentang fikih perbedaan pendapat ini salah satunya adalah kitabnya Ibnu Rus. Ada kitab fikih namanya Bidayatul Mujtahid, ya Pak ya. Itu karya Ibnu Rus. Di dalam kitab fikih itu dijelaskan kenapa berbeda, ya Pak ya. Makanya kita biasanya belajar fikih dulu Pak ya, kita belajar cuma madhab Syafi'i. Mau tidak mau kita sekarang sudah di zaman kita sudah lintas madhab, ya Pak ya. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya. Tetapi Pak, selain kita tahu madhab Hanafi bagaimana, kadang-kadang kita tidak bahas kenapa kok beda, ya. Makanya nanti semoga saya bisa menjawab tentang kenapa kok beda, kenapa kok Hanafi pakai apa uang kok boleh, ya misalnya dalam bab zakat, kenapa madhab Syafi'i nggak boleh, ya. Pertanyaan kenapa itu penting karena dari kenapa nanti kita bisa menjawab, oh kalau begini ya sudah saya pilih ini karena ini dianggap rojih, menurut saya ini kuat, ya udah saya amalkan. Tapi bukan berarti yang berbeda selalu apa? Salah, gitu Pak ya. Oke, dan yang ada hari ini fikihnya cuma fikih 4, meskipun nanti ada ulama-ulama lain itu hanya cuma sekedar tambahan, yang ada itu 4, dan kita insya Allah nanti akan menjawab dan membahas tentang apa namanya fikih dari lintas madhab, meskipun bukan berarti nanti saya membiarkan Bapak memilih begitu saja, bukan, tapi nanti saya ini kuatkan dulu madhab fikih Syafi'inya, ya. Karena begini, dulu Pak kita belajar fikih Syafi'i itu nggak pakai dalil, ya Pak ya. Matan, takrib itu kan nggak pakai dalil, ya. Kalau sekarang ada orang yang bilang dalil itu biasanya kita bingung, loh berarti ada dalilnya toh, gitu ya. Makanya nanti saya akan coba begini, fikih Syafi'i dalilnya apa, ya Pak ya. Terus nanti kalau ada yang berbeda
siapa yang berbeda dan kenapa berbedanya. Ini sebagai khazanah keilmuan, tapi kita juga menguatkan diri kita meskipun secara fikih di Indonesia kebanyakan Syafi'i, kita Pak juga tidak selalu harus bermadhab Syafi'i dalam semua hal, ya Pak ya. Karena dalam bab fikih itu nanti ada fikih ibadah, fikih muamalah, fikih zakat dan lain sebagainya. Itu kalau fikihnya sudah bukan fikih sholat, fikih apa namanya toharoh, biasanya kita sudah tidak tahu fikih kita itu fikih Syafi'i atau bukan, biasanya begitu, ya Pak ya. Oke. Ini sebagai apa namanya pengetahuan dasar dulu ya, sebelum nanti kita akan baca di bab-bab yang lainnya. Ini agak-agak panjang juga tentang sejarahnya. Tapi kalau Bapak nanti mau apa namanya nambah ilmu juga tentang kenapa kok tinggal 4 ya Pak ya, nanti kita akan baca dulu ada ulama di Mekah siapa, Madinah siapa, Irak siapa. Dulu di zaman sahabat Nabi tempat 3 ini sudah dikuasai umat Islam di zaman sahabat Nabi. Kemudian sahabat Nabi punya murid di Madinah, muridnya siapa saja ya Pak ya. Setelah mereka ini di zaman tabi'in Pak ya, akhirnya sampai kepada madhab 4 yang mana Abu Hanifah itu punya guru Hamad bin Abu Sulaiman, punya guru Ibrahim An-Nakhai, punya guru Alqamah, punya guru Ibnu Mas'ud, yang Ibnu Mas'ud sahabat Nabi yang di Irak. Abu Yusuf itu muridnya Imam Abu Hanifah, punya murid Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal punya guru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, Imam Malik punya guru Nafi', Zuhri, Salim, kemudian punya guru Ibnu Umar. Ini genealogi dari keilmuan ulama-ulama fikih yang ada ya Pak ya. Meskipun yang kita kenal biasanya cuma yang saya kasih warna kuning sama yang kasih warna biru, biasanya begitu ya. Tapi yang warna putih kebanyakan nggak tahu, padahal mereka juga menjadi jalur keilmuan dari ulama madhab sampai kepada Nabi. Oke. Dan biasanya saya lanjutkan dengan ternyata mereka juga punya hubungan dengan para penulis kitab hadis, Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai. Itu biasanya mereka juga punya guru-guru fikih ya Pak ya, diantaranya Imam Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya. Oke, karena sudah hampir jam 6 lebih malahnya, mungkin sebelum saya tutup barangkali ada yang ingin mengkonfirmasi atau menambahkan apa yang telah saya sampaikan, kira-kira ada atau tidak sebelum saya tutup. Kalau ada pertanyaan atau yang lainnya, kira-kira ada atau tidak? Ya, silahkan. Iya. Nah, dalam menggunakan mazhab ini, kalau kita tahu di Indonesia terkadang kita menggunakan mazhab yang berbeda. Apakah maksudnya dalam diri saya sendiri gitu, misalnya diri kita sendiri, misalnya di Indonesia itu zakat tadi ada yang menggunakan mazhab Syafi'i tapi menggunakan uang gitu. Kalau tidak salah mazhab Syafi'i tidak boleh menggunakan uang gitu. Zakat fitrah. Nah, apakah ada batasan terhadap lintas mazhab begini? Yang saya khawatirkan kan barangkali ada orang yang ini gampang bilang ini gampang. Mungkin gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Siap. Oke, siap. Cukup. Yang lain ada? Ya, silakan Ustaz lanjut lagi. Ya Ustaz, kalau tidak salah mohon dikoreksi Ustaz. Siap. Bahwa ada hadis yang intinya bahwa pada akhir zaman akan terjadi banyak perdebatan. Apakah ini akibat dari fikih dari perbedaan fikih dari 4 mazhab tersebut? Kalau begitu kita yang awam ini yang hidup di akhir zaman ini bagaimana menyikapi hal tersebut Ustaz? Terima kasih. Ya. Oke. Satu lagi silahkan. Terima kasih pada Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan pada saat wajib yang harus dilakukan pada saat kita mengambil wudhu itu, yang pertama adalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum, kemudian melompat pada wa arjulakum ilal ka'bain. Waw dalam gramatika bahasa Arab, waw ataf.
Mengapa atafnya sampai jauh sekali kepada kaki itu? Tapi seharusnya kan atafnya wamsahu. Seharusnya wa arjulikum. Nah, mohon penjelasan. Siap. Oke, ini menarik nih pertanyaan dari Pak Afandi ya. Yang pertama tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan secara fikih biasanya madhabnya 4 gitu ya. Terus batasan orang itu boleh pindah-pindah madhab itu bagaimana gitu ya. Pertama begini, pindah madhab itu bukan seperti pindah agama, yang pertama itu ya. Oke, jadi kita itu tidak harus kamu madhab Syafi'i harus selalu Syafi'i begitu. Para ulama juga tidak mempermasalahkan orang itu pindah madhab ya. Yang dipermasalahkan adalah tatabu ar-rukhas atau mencari yang ringan-ringan saja dari madhab yang ada. Itu yang pertama, yang tidak diperbolehkan. Jadi ditanya boleh nggak pindah madhab, ya sebenarnya sih nggak ada aturan baku harus satu madhab Syafi'i terus gitu. Kenapa? Dalam satu madhab pun itu banyak pendapat ya. Bisa jadi dalam madhab Syafi'i Imam Nawawi nanti beda, Imam Rafi'i beda, biasa ya. Itu yang pertama ya. Kenapa? Karena pindah madhab tidak seperti pindah agama. Yang pertama itu. Yang kedua begini, yang pertama yang tidak boleh dari lintas madhab itu, yang pertama adalah tatabu ar-rukhas atau mencari yang ringan-ringan saja. Jadi dia kumpulkan nih, oh Syafi'i begini, Hambali begini, oh ya dah saya yang nyari yang ringan-ringan sajalah gitu. Itu kebanyakan ulama nggak memperbolehkan, apalagi dalam satu ibadah yang sama. Contoh dalam bab wudu misalnya gitu ya, saya pengen ikut madhab Syafi'i dalam bab membasuh mengusap kepalanya, tapi dalam bab batal wudhunya saya ikut pendapat ulama yang lain yang bukan Syafi'i gitu ya. Oh berarti dalam satu ibadah wudhu yang membasuhnya ikut Syafi'i ya Pak ya, kemudian batalnya Imam Maliki misalnya ya, yang mana kalau menyentuh perempuan tidak batal ya kecuali dengan syahwat. Berarti kalau kita kumpulkan wudhu kita itu kalau cuma mengusap saja dalam madhab Syafi'i sah, tapi dalam madhab Maliki belum sah gitu ya. Berarti kalau dalam madhab Maliki belum sah, berarti wudhu kita kan belum dianggap sah begitu ya. Tapi giliran menyentuh perempuan kok malah pakai pendapat madhab Maliki. Ini berarti nyari mudahnya saja dalam satu ibadah ya. Dalam satu ibadah nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak boleh adalah ketika kita mengamalkan agama tanpa ilmu. Oke, jadi pindah madhab yang kedua yang tidak boleh adalah ketika tanpa ilmu. Tanpa ilmu itu bisa kita tidak tahu dalilnya kenapa Hanafi pilih begini, atau kita tidak punya orang yang membimbing kita kenapa kita pilih itu. Kalau kita tidak punya dua tadi, tidak punya dalil dan bagaimana cara memahami dalil, atau tidak punya ulama yang kita bisa tanya tentang dalil itu, berarti kita mengamalkannya dengan apa? Dengan hawa nafsu. Oke ya. Contoh, kita misalnya pergi umroh, kita madhabnya Syafi'i gitu ya, kita nggak tahu kenapa kok menyentuh istri itu batal, tapi kita punya ulama yang kita bisa tanya kalau menyentuh istri itu batal. Oke, giliran kita umroh, kita nggak nanya siapa-siapa, terus kita katanya dalam madhab lain nggak batal ya, ya sudahlah saya pakai madhab lain. Ditanya begini, kamu tahu nggak batal dari siapa? Dari dalil Quran hadis nggak? Enggak. Dari ulama enggak. Berarti kamu mengamalkan agama tanpa apa? Ilmu. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau kita punya ulama yang bisa ditanya, atau kita sudah levelnya ulama yang kita bisa mencari dalil sendiri, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita nggak punya kapabilitas untuk menggali dalil sendiri, atau tidak punya ulama yang kita bisa tanya, ya berarti kita nggak boleh pindah madhab. Tapi kalau kita misalnya lagi di Jepang nih ya, terus di situ ada ulama dari madhab lain yang kita bisa tanya tentang suatu urusan, ya berarti boleh ya. Persis dengan begini, kita sakit nih Pak nih, kemudian kita bukan dokter, kita kan nggak boleh nih menetapkan sendiri, oh berarti obat saya ini kalau memang sakitnya berat gitu ya Pak ya. Atau kita nggak punya orang yang kita bisa tanya tentang obatnya apa, cuma kita cari di Google, oh kalau orang itu sakit kanker obatnya ini gitu Pak ya. Oh berarti nggak boleh. Kenapa? Kita nggak dokter,
dan juga tidak punya dokter yang punya wewenang untuk obatnya apa, gitu nggak boleh. Termasuk dalam bab mengamalkan agama, kalau kita bukan ulama atau tidak punya orang yang kita bisa tanya dalam bab agama yang dia itu ulama, maka tidak boleh. Jadi batasannya setidaknya ada dua. Yang pertama, tatabu ar-rukhas atau mencari yang ringan-ringan saja, khususnya dalam satu ibadah yang bisa jadi menurut madhab A sah, menurut madhab B tidak sah, nanti kalau digabungkan malah jadi tidak sah semuanya. Atau yang kedua, tidak punya kapasitas keilmuan untuk menggali hukum sendiri, atau tidak punya orang yang kita bisa tanya yang dia itu ulama. Dalam bab zakat dengan uang ya Pak ya, meskipun tidak pakai madhab Syafi'i, tapi sudah banyak ulama di Indonesia khususnya yang punya pemikiran seperti itu. Kita sebenarnya bisa pakai contoh, saya mengikuti MUI karena dia kita anggap ulama, kita tanya, sebenarnya kita sudah mengamalkan dengan ilmu, atau setidaknya kita sudah bertanya kepada ahlinya. Yang tidak boleh dua, mencari yang ringan-ringan saja tapi dalam satu ibadah, atau yang kedua mengamalkan agama tanpa ilmu. Selebihnya nggak masalah ya. Contoh kita ke Saudi terus punya ulama madhab Hambali, ya udah kita bermadhab Hambali nggak masalah. Itu pertanyaan yang pertama tentang batasan lintas madhab, meskipun batasan ini imajiner Pak. Imajiner dalam artian dalam satu madhab pun ya Pak ya, itu nanti bisa jadi pendapatnya ada banyak tapi masih dalam satu madhab ya. Oke, contoh ketika memaknai fisabilillah adalah salah satunya adalah orang yang berbuat baik misalnya begitu ya, itu dalam madhab Syafi'i ada ulamanya ya, gitu ada. Ini batasan yang cukup bisa diperdebatkan, tapi setidaknya dua itu yang nanti menjadi batasan pasti. Yang kedua, akhir zaman banyak perdebatan, apakah karena salah satunya ya madhab fikih itu? Jawabannya Pak, justru adanya perdebatan karena tidak tahu 4 madhab fikih itu ya. Jadi orang itu Pak kalau tahu 4 madhab, perdebatannya sudah dari zaman dulu, hari ini nggak berdebat ya Pak ya. Justru hari ini orang berdebat itu karena tidak tahu 4 madhab itu, dia ngarang-ngarang sendiri ya. Dan perdebatan itu kalau kita katakan gara-gara 4 madhab itu, justru kalau kita melihat fakta sejarah, para ulama madhab yang ada, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali, mereka itu Pak bermusuhan nggak ketika berbeda? Enggak. Kenapa sekarang orang kok beda madhab kok berdebat? Ya karena nggak tahu 4 madhab itu, gitu Pak ya. Ya makanya masalahnya itu bukan karena 4 madhab itu ya Pak ya, tapi karena tidak tahu 4 madhab itu. Yang pertama itu. Yang kedua, orang itu berdebat Pak, itu ada yang bawaan lahir ya Pak ya. Artinya apa? Ada orang itu Pak yang dikit-dikit itu suka debat. Kalau orang lain itu Pak, itu diciptakan dari tanah, dia itu dari tanah sengketa ya. Kenapa? Karena cuma masalah bubur ayam diaduk atau tidak, itu suka debat ya Pak ya. Dan orang yang suka debat itu Pak, itu memang bukan karena bukan karena ilmu, justru karena tidak berilmu, dan karena memang bawaannya dia suka berbeda dan suka berdebat ya. Dan di akhir zaman Pak, kenapa orang banyak berdebat? Itu ulama memberikan jawaban. Kalau ada orang yang tidak tahu itu diem, insya Allah nggak ada perdebatan. Justru ketika ada perdebatan, orang yang tidak tahu ikutan ngomong ya Pak ya. Orang nggak tahu ilmu virus Pak, itu ngomong tentang virus, berdebat nggak? Berdebat. Kenapa? Kalau yang ahlinya Pak, itu ya kalaupun berdebat, mereka tahu, oh iya bisa, dia mungkin benar ya Pak ya. Tapi perdebatannya tidak seperti orang yang tidak tahu ya Pak ya. Justru ketika perdebatan gara-gara orang itu bisa menjadi siapa saja, apalagi sudah ada media sosial ya Pak ya, yang bukan ahlinya bisa ikut ngomong, itulah salah satu ciri dari akhir zaman. Yang bukan ustadz ikut ngomong tentang agama, yang ustadz ngomongin tentang teori konspirasi, padahal kuliahnya Pak nggak ada pelajaran konspirasi ya Pak ya. Ngomongin tentang intelijen, ngomongin tentang virus, tanya Pak Ustadz dulu kuliahnya itu jurusan apa? Jurusan tafsir. Di tafsir ada nggak tentang virus? Oh bisa ada ya Pak ya.
tapi bukan ahlinya. Lah itu Pak yang jadi masalah. Siapapun Pak itu pasti pintar dalam satu hal, tidak bisa pintar dalam banyak hal. Ya Pak ya. Sekelas ustadz pun Pak, kalau dia berbicara di luar kapasitasnya, pasti akan memunculkan sesuatu yang aneh-aneh. Dan hari ini sayangnya Pak, ketika orang sudah dianggap dia ahli, tapi kita tidak nanya dia ahli apa. Ya ahli ngomong apa saja. Nah ini jadi masalah ya Pak ya. Jadi perdebatan di akhir zaman itu bukan karena tahu, tapi justru karena tidak tahu. Bisa jadi dia tahu dalam satu hal, tapi dalam hal lain bisa jadi tidak tahu. Sekelas ustadz saja, sekelas LC saja Pak. LC itu Pak singkatannya apa? Lulusan Ciputat ya Pak ya, bukan ya? Atau lulusan Kairo, bukan? Itu LC itu Pak, segala jurusan di Timur Tengah lulusan S1 itu biasanya itu gelarnya LC. Tapi ketika dia kok jurusannya kok teknik komputer, kok ngomongin tentang tafsir, oh berarti bukan bidangnya gitu Pak ya. Dan yang bukan bidangnya itu biasanya Pak ya, karena dia tidak tahu keilmuannya, tidak tahu tokohnya, tidak bisa membedakan mana yang ahli, mana yang bukan ahli, dan semuanya ngomong. Kalau semuanya ngomong berarti ya itu namanya muncul apa? Perdebatan di situ. Tapi kalau kita Pak ya sebenarnya jangan apa, Nabi itu apa namanya melarang, bukan melarang, menganjurkan itu untuk meninggalkan perdebatan meskipun kamu benar ya Pak ya, meskipun kamu benar. Tapi ya tadi zaman sekarang orang bisa menjadi siapa saja, apalagi di media sosial bisa ngomong apa saja. Sayangnya bukan ahlinya, meskipun dia pintar di satu bidang, dia profesor molekuler misalnya begitu ya. Tapi kalau dia ngomongin tentang teknik elektro ya berarti bukan bidangnya, meskipun dia seorang profesor. Termasuk seorang ustadz pun ya Pak ya, kalau dia bukan ahlinya dalam satu bidang kok ngomongin pasti akan jadi masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini pertanyaannya menarik nih Pak ya, tentang kenapa kok wa arjulakum bukan wa arjulikum, padahal wawunya wawu atof, famsahu biwujuhikum wa arjulakum ya Pak ya. Ini ahli tafsir sudah membahasnya. Kebanyakan kiroatnya wa arjulakum, tapi ada yang membaca wa arjulikum. Secara gramatikal biasanya atof kepada yang paling dekat, biasanya begitu ya. Makanya dalam bab ini Pak nanti ada banyak tesis disertasi tentang perbedaan kiroat Al-Quran dan hubungannya dengan perbedaan fikih. Salah satunya dalam bab wa arjulakum atau wa arjulikum. Kebanyakan ulama membaca wa arjulakum, maka kaki itu bukan diusap tapi dibasuh. Meskipun ada yang berpendapat kaki itu cukup diusap karena wa arjulikum itu ataf kepada kepala. Kenapa begitu ya Pak ya? Jawabannya di dalam bacaan Al-Quran Pak, itu kebanyakan bukan menurut gramatikal, tapi kebanyakan dari mendengar dari gurunya. Maka Quran itu biasanya belajarnya pakai apa? Talaki ya. Dan sahabat Nabi dapatnya dari Nabi ya wa arjulakum gitu Pak ya. Makanya qiraat ini ya nanti biasanya kenapa wa arjulakum wa arjulikum itu memang secara gramatikal nanti bisa dilacak, tapi kebanyakan Pak dalam bacaan Al-Quran itu biasanya karena dengar dari ulama sebelumnya, biasanya begitu lah. Kalau yang saya ketahui ini karena ulama dulu dapat dari gurunya wa arjulakum, makanya disampaikan wa arjulakum, biasanya begitu. Meskipun secara gramatikal itu lebih dekat wa arjulikum, tapi karena dapat gurunya, karena ilmu qiraat itu pakai talaki ya, makanya kalau kita ditanya kenapa, ya karena gurunya bilang begitu, terus muridnya bilang begitu. Biasanya begitu. Meskipun nanti bisa dilacak juga alasan yang lain, tapi kebanyakan alasan yang paling utama gara-gara itu. Oke. Saya kira cukup ya, kita akhiri karena sudah jam 6:30, meskipun ini agak-agak masih mendung ya Pak ya. Jadi rasanya masih jam 6 saja karena sudah cukup siang. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akan coba sedikit singgung tentang kenapa 4 itu ada dan dari mana guru-guru mereka ya Pak ya. Imam Abu Hanifah itu dapat guru dari mana, dan fikih spesifiknya Hanafi yang berbeda dengan yang lain itu bagaimana,
kita coba gali di pertemuan berikutnya. Dari saya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta